Oke, kali ini saya sudah mengumpulkan hal-hal yang wajib untuk diketahui sebelum Anda menonton Money Heist Korea Joint Economic Area. Hal pertama yang wajib untuk diketahui tentu saja adalah ceritanya. Ini adalah versi remake dari series asli Money Heist. Jadi secara garis besar, isi ceritanya akan sama dengan series aslinya. Menceritakan tentang perampokan besar yang dipimpin oleh seseorang yang jenius dan ahli dalam menyusun strategi, yaitu bernama Profesor. Yang menjadi pertanyaan, apa perbedaannya? Jawabannya adalah beda negara, beda juga budaya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin Anda tahu dulu tentang ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi Korea Selatan selalu merasa was-was dengan pengembangan dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Jangankan Korea Selatan, negara-negara di Eropa dan Amerika juga ikut merasakan khawatir dengan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Apalagi Korea Selatan yang bertindak sebagai tetangganya langsung. Mengapa nuklir sangat ditakuti? Anda dapat melihat gambarannya di dalam series Chernobyl yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah Korea Selatan dan Korea Utara adalah negara yang saling bersitegang. Tapi kemudian, di dalam Money Heist versi Korea akan menceritakan tentang dunia imajinasi di mana pada akhirnya Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk berdamai, menghapus perbatasan negara, dan bersatu untuk membangun area ekonomi bersama untuk menciptakan perekonomian yang baru. 우리 조선민주주의인민공화국은 남조선 정부와 더불어 종전을 선언하고 이를 위해 양국은 경제 공동체를 건설할 것이며 공동으로 화폐를 만들어 서로 사용하도록 할 것이며 Kedua negara ini juga sepakat untuk membuat mata uang yang baru sebagai mata uang tunggal yang akan digunakan oleh rakyat Korea bersatu. Harapannya, kebijakan ini mampu membawa kemakmuran bagi rakyat Korea. Tapi kenyataannya, justru ini hanyalah permainan bagi para kapitalis yang semakin memperparah kesenjangan ekonomi, di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin tetaplah miskin. 북한이 개방되면 남북민 모두가 단단히 한몫 잡을 줄 알았지만 현실은 어때? 가진 자들만 더 부자가 됐어. 웰컴 투 자본주의. Kemudian, sekelompok perampok yang dipimpin oleh Profesor mencoba melakukan perlawanan kepada para kapitalis dengan mengambil alih gedung percetakan mata uang Korea dan mengincar mata uang Korea yang baru. Dari sini pasti Anda sudah mendapatkan gambaran tentang isi cerita series ini. Jadi, meskipun remake, ternyata tidak sepenuhnya dibuat sama. Ada nilai tambah yang saya lihat dari ceritanya, yaitu konfliknya tidak hanya terjadi di antara perampok dan polisi saja. Akan tetapi ada lapisan baru dengan menambahkan ketegangan yang terjadi di antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi para perampok di dalam series ini adalah gabungan dari perampok Korea Utara dan perampok Korea Selatan. Begitu juga dengan polisinya, gabungan antara polisi Korea Selatan dan polisi Korea Utara. Inilah nilai tambah dari series ini yang saya lihat cukup menarik dan membuat penasaran. Kemudian hal kedua yang wajib untuk diketahui adalah format seriesnya. Money Heist Korea Joint Economic Area akan memiliki 12 episode dengan durasi sekitar 1 jam untuk setiap episodenya. Untuk perilisannya akan dibagi menjadi 2 bagian dan setiap bagian akan terdiri dari 6 episode. Untuk bagian pertama akan dirilis pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Dan untuk bagian 2 masih belum diumumkan tanggal perilisannya. Selanjutnya hal ketiga yang wajib untuk diketahui adalah topeng yang digunakan. Meskipun topeng Salvador Dali muncul di dalam trailer Money Heist versi Korea, akan tetapi topeng yang digunakan untuk perampokan adalah topeng Hahoe, topeng tradisional Korea yang diakui sebagai warisan budaya Korea. Kali ini, saya sudah mengumpulkan informasi tentang topeng Hahoe. 푼돈을 훔친 강도는 쫓기다 죽거나 감옥살이를 하게 되지만 엄청나게 큰 돈을 훔친 강도는 세상을 바꾸고 영웅이 되기도 하거든. Hahoe adalah nama sebuah desa di Korea.
Jadi topeng Hahoe adalah topeng yang berasal dari desa Hahoe. Jumlah topeng Hahoe sebenarnya ada 12, akan tetapi yang tersisa hanya tinggal 9, karena yang 3 hilang pada saat masa penjajahan Jepang. Ada legenda di balik terciptanya topeng Hahoe. Kisahnya dimulai saat desa Hahoe mengalami bencana secara terus-menerus selama bertahun-tahun, seperti gagal panen, kebakaran hutan, wabah penyakit, banjir, dan lain sebagainya. Kejadian ini membuat warga desa Hahoe sangat menderita. Kemudian, ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu dengan dewa dan mengatakan kalau bencana di desanya bisa berhenti apabila penduduk desa mau mengadakan ritual dengan menampilkan tarian sambil menggunakan topeng. Pemuda ini bernama Heo. Dia adalah seorang pengrajin kayu yang sangat berbakat. Di dalam mimpinya, Heo diberi tugas oleh dewa untuk membuat 12 topeng. Dan selama proses pembuatan, Heo harus menyendiri di hutan dan tidak boleh ada seorang pun yang menemuinya sebelum proses pembuatan 12 topeng selesai. Kemudian Heo pun pergi ke hutan untuk membangun rumah di sana dan memulai proses pembuatan 12 topeng. Waktu pun berjalan hingga akhirnya Heo sampai di tahap akhir, yaitu pembuatan topeng ke-12. Namun secara diam-diam, pacarnya Heo, karena tidak mampu menahan rasa rindu, dia nekat untuk melanggar janjinya dengan pergi ke hutan untuk menemui Heo. Saat sampai di sana, sang pacar mencoba mengintip dari luar rumah. Namun nasib malang langsung menimpa Heo. Seketika dia langsung muntah darah dan langsung mati di tempat sebelum menyelesaikan topeng ke-12. Makanya, topeng ke-12 tidak memiliki bagian dagu karena Heo meninggal sebelum berhasil menyelesaikannya. Ternyata ada kisah tragis di balik topeng yang digunakan di dalam Money Heist versi Korea. Namun kembali lagi ke tujuan awal dibuatnya topeng Hahoe adalah untuk menghilangkan bencana. Ini memiliki sedikit kemiripan fungsi dengan versi Money Heist Korea, di mana para perampok menggunakan topeng Hahoe untuk melawan para kapitalis yang hanya menyengsarakan rakyat Korea. Keduanya sama-sama digunakan untuk menghilangkan bencana yang mana di dalamnya termasuk adalah kemiskinan. Amnon, I'll see you next time.